Eh, Juki apa ya? Juki share itu dong yang karena Juki yang baru kemarin kan, jadi Juki bisa ceritain aja cara ngurus-ngurusnya. Nanti yang pengalaman kerja aku aja. Ya, saya kan baru kemarin, jadi lebih up to date. Hmm. Bentar saya cek dulu. Ya, jadi pengurusan Kan berkas nggak yang susah. kemarin-kemarin itu yang kita diskusi di grup. Hmm. Jadi sebenarnya nggak susah sih. Yang perlu kalian urusin itu hanya paspor dan visa saja. Itu aja sih. Sambil sambil menunggu COE karena COE itu lama datangnya gitu. Kemarin sih saya murni diurusin kampus ya, jadi nggak terlalu banyak dari kitanya nggak terlalu banyak kesibukan lain-lain. Cuman memang karena kampus banyak kegiatan lain, mungkin itu yang bikin lamanya ya. Hmm. Jadi kalau bisa menurut saya bikin paspor tuh dari sekarang-sekarang. Kalian udah tahu belum berangkatnya kapan? Targetnya? Juli, akhir Juni, awal awal Juli ya? Nah, sekarang sudah punya paspor semua belum? Belum Kak. Langsung aja dari sekarang. Paspor itu bikinnya jauh-jauh hari. Saya dan teman-teman kemarin salah bikin paspor mepet-mepet. Kami dikasih tahu mau berangkat bulan sekian. Nah, Hamin 1 bulan 2 bulan kami baru sibuk bikin paspor dan itu salah besar karena ternyata dari kami bertujuh pas bikin paspor ada 4 yang gagal karena mbak-mbak paspornya rese, banyak nanya, banyak banyak minta dokumen, jadi bolak-balik. Mending kalian dari sekarang ngurusnya. Jadi kalaupun gagal di imigrasi tempat bikin paspornya, di kantor bikin paspornya itu kalaupun gagal kalian gampang karena masih jauh dari target itu bulan Juli. Itu dari sekarang murah kok, cuma yang kalau saran saya sih yang elektronik aja ya, cuma 650.000. Jangan yang biasa. Jadi paspor ada biasa, ada yang biasa, ada yang elektronik. Beli aja yang elektronik. Jangan yang biasa karena lebih banyak benefitnya. Bikinnya dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Sambil menunggu COE kalian tiba. Kalau COE itu kepanjangan dari uh, Certificate of Eligibility. Itu diurus sama Pak Yamazaki kan. Ya itu nanti kalian pasti terima beres aja. Itu udah urusan Yamazaki dan kampus ya. Paling Pak Yamazaki minta kalian kirim kirim foto, kirim ini, kirim KTP dan lain-lain. Tapi itu semua kan melalui kampus. Kalian memberi dokumen itu ke kampus, nanti kampus mau ngasih ke Pak Yamazaki. Nanti kalian terima beres. Itu paling 3-4 bulan prosesnya. Intinya kalian dari sekarang bikin paspor dan improve bahasa Jepang kalian karena penting banget aja sih. Kalau visa nanti pas mepet mau berangkat baru bikin, dan visa itu gampang banget. Nggak ada tuh yang penolakan-penolakan terus wawancara panjang, nggak ada. Sehari datang langsung jadi. 3 hari kemudian sampai ke rumah. Visa pokoknya gampang. Eh, Itu aja sih dari saya, bikin paspor dari sekarang. Jangan jangan nunggu nanti-nanti. Ada pertanyaan? Maaf, Kak, boleh sambil makan nggak? Boleh banget, boleh banget. Boleh, boleh. Makasih. Untuk dokumen ada lagi yang masih dibingungkan untuk persiapan ke sana? Aku mau nanya, itu misalkan yang bisa membuat paspornya tuh lama jadinya itu apa ya Kak? Jadi Boleh diulangin? Oh, maaf, suaranya mantul tadi, boleh diulang? bisa kali ya Kak. Itu Kak, apa namanya? Ini kayak misalkan yang bikin paspornya tuh lama jadinya atau yang terhambat gitu Pak. Itu kenapa ya? Karena nggak lancar jawab pas wawancaranya. Kalau teman saya kemarin ada 4 orang gagal karena pas diwawancaranya nggak lancar. Pokoknya terus dokumennya nggak lengkap. Makanya itu kalian sebelum datang ke tempat bikin paspor, kalian research dulu di Google, tanya ChatGPT apa aja yang harus dibawa. Jangan sampai ada satu dokumen pun yang ketinggalan di rumah. Jadi nanti kan kalian bolak-balik capek kan.
Dan kalau mau balik lagi tuh nggak bisa besoknya balik lagi, seminggu kemudian balik lagi. Bukan besoknya balik lagi, jadi kan kalian nunggu lagi seminggu baru balik lagi, capek kan. Jadi itu intinya sebelum datang research dulu dan pastikan pas datang kalian dokumen yang diminta bawa lengkap gitu. Kan misalkan yang kayak di nah, misalkan kayak yang misalkan kan misalkan nih kayak di data KTP sama kakaknya tuh beda, itu gimana ya? Buat yang nama kita atau nama orang tua gitu ngaruh nggak sih Kak? Ke paspornya. Kalau nggak salah ngaruh deh, karena teman saya yang kemarin ada satu orang yang begitu, data KTP dan kakaknya ada sedikit perbedaan kan, dipermasalahkan. Jadi ya itu makanya itu kata saya dari jauh-jauh hari diurus. Jadi sekarang kalau misalnya kakak kalian bermasalah, KTP kalian bermasalah, ya urusnya dari sekarang gitu, mumpung masih berapa bulan lagi menuju bulan Juli kan. Pokoknya jangan mepet. Karena ngurus KTP dan KK itu kan cepat ya, kita ke Disduk Capil, katakan apa masalahnya, cepat sih kalau di Disduk Capil. Sebenarnya cara paling cepat bikin paspor itu bilang aja ke kita mau ke Singapura atau Malaysia. Mau jalan-jalan gitu ya. Jalan. Berarti tujuannya wisata. Iya itu, kita ngebohong lah sama mbak-mbaknya, itu cepat dikabulkannya. Ya kalau misalnya ngomong mau umroh, mau haji itu lama karena nanti diminta mana surat dari travel umrohnya dan Tiket lain-lain. pulang perginya mana? Wah, Nah, betul. Kalau bilang mau magang juga nanti persyaratannya nambah juga, yaitu surat dari kampus bahwa kalian bersembilan magang. Kemarin kami kan bertujuh tuh. Saya bertiga itu ngomong mau berempat ngomong mau ke Malaysia dan itu langsung lolos sehari langsung jadi. Ada teman saya tiga ngomong mau magang, persyaratannya ditambah sama mbak-mbaknya, jadi minggu depannya mereka balik lagi dan mereka balik laginya 2 kali, jadi 2 minggu mereka bolak-balik karena ngomong mau magang. Jadi disuruh minta surat keterangan magang dari kampus, jadi kampus mengeluarkan surat keterangan isinya nama-nama ini adalah mau magang ke Jepang, bla 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 bla, surat resmi pakai kop kampus. Lalu juga surat kontrak kerja sama perusahaan Jepang sini dan lain-lain, lupa apa aja. Pokoknya kalau ngomong magang emang lebih ribet lagi sih syaratnya. Tapi kalau mau ngomong jalan-jalan ke Malaysia jangan sampai ketahuan. Nanti di ini ya, di sini sih nama mbak-mbaknya ngapain bohong kamu gitu. Pokoknya ya gitu deh, terserah kalian mau gimana. kalau tambahan dari kakak sih, yang pertama siapin mental, karena kadang yang kita inginkan itu tidak sesuai. Kalau zaman kakak internship itu, kakak nunggu sampai setahun lebih nggak berangkat-berangkat karena COVID dan lain-lain. Gelombang kedua juga sama. Jadi apa yang kita targetkan bulan ini ternyata akan molor di bulan selanjutnya. Jadi siapin mental aja. Jangan terlalu berharap, oh berangkat nih, ternyata bulan ini nggak jadi berangkat. Ya udah, nggak apa-apa, semangat aja. Pasti berangkat, yakinin dalam hati. Yang bikin lama itu ialah COE-nya yang bikin lama. Dulu kakak COE-nya lama, bermasalah, nggak turun-turun. Kalau zaman kakak itu yang harusnya berangkat ber-20, jadi yang berangkat cuma 4. Jadi ada beberapa yang nggak lolos. Ya emang yang susah itu ialah bikin COE-nya yang lama dan berbulan-bulan. Tapi untuk saat ini kayaknya udah apa ya? Kayaknya udah bisa lebih cepat deh. Dan bisa berangkat semua. Soalnya gelombang Juki kan udah berangkat semua ya bisa ya. Nggak ada yang gagal kan. Jadi kemungkinan 9 ini berangkat semua. Soalnya gelombang 1 itu kan awal-awal percobaan. Jadi ada yang gagal, ada yang berhasil.
karena ini udah berjalan lama, insya Allah ya berhasil semua. Kalau tambahan dari kakak sih, yang penting latihan percakapan aja. Soalnya orang Jepang ya gitu. Kalau kita apa ya bilangnya minimal sih nggak pandai ngomong tapi ngerti. Yang penting itu disuruh ini ngerti, disuruh itu ngerti. Nggak apa-apa, nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara. Yang penting itu orang Jepang itu. Kalau disuruh ini nggak tahu, disuruh itu nggak tahu ya gimana ya, agak susah. Tapi untuk awal-awal pertama kalian ke Jepang, kalian akan dibimbing kok, nggak akan dilepas sendiri. Kayak aku dulu waktu pertama internship 1 bulan full dengan senpai orang Indonesia. Jadi bareng, ngelakuin apa-apa bareng, semuanya bareng. Kalau kita udah bisa sendiri, udah ngerti, baru dilepas. Ya Jeki ya? Betul, betul. Kalau untuk Hmm. urusan pekerjaan nggak usah dipusingin, bener-bener nggak usah dipusingin. Karena senpai orang Indonesia datang terus. Ini yang Amaterasu gosipnya juga bakal datang baru lagi, Kak. TG. Hmm. Ya aku Mhm. udah tahu kok. Nanti kemungkinan kalau Joki pulang, nanti berarti orang Indonesia bakal ada 2. Iya, Ya, benar. ya. Jadi Satu yang sekarang, satu lagi yang mau datang, jadi 2. bukan Dia bulan bukan 6 kayaknya. magang ya, pekerja tetap. Jadi Hmm. kalian tenang aja, di sini tuh pasti ada mulu senpai orang Indonesianya. Hmm. Jadi selama kerja kita sebulan 2 bulan pertama ngintilin dia aja udah diajarin. Dan juga kalau di Amaterasu kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang ada orang Nepal yang mereka pinter-pinter bahasa Inggrisnya, ya kalian bisa belajar sama mereka gitu. Kalau di tempat Kasiro nggak ada Kalau orang. di tempat saya full Nihonjin, jadi benar-benar harus ya bisa bahasa Jepang. Cuma tenang kok, senpai Indonesianya ada kakak berdua. Oh, pasti disatuin kok, nggak akan dilepas begitu aja. Kalau di Hagoromo, panti yang ketiga itu banyak kok pekerja Indonesianya, terutama perempuannya banyak. Kayak yang dia panti satu lagi Hagoromo. Itu orang Indonesia banyak, cewek-ceweknya juga banyak. Kalau di Niko Niko cuman ada 2 orang Indonesia, itu cowok semua. Kakak di Amaterasu hanya ada 2 orang Indonesia, cowok semua. Intinya masalah pekerjaan nggak usah cemas, nggak usah cemas. Hmm. Pasti diajarin. Dan bahasa Inggris di sini nggak kepake ya kalau sama orang Jepang karena orang Jepang sangat tidak bisa bahasa Inggris. Kalian mau ngomong selambat apapun mereka tetap nggak ngerti. Kecuali yang yang anak muda yang sekolah di sekolah mewah dan lain-lain bisa ya bahasa Inggris. Maksudnya di sini jarang sekali orang Jepang bisa bahasa Inggris. Kalian ngomong selambat apapun dia nggak ngerti. Jadi jangan mengandalkan bahasa Inggris. Dari sekarang mumpung waktunya masih lama, kalian bener-bener pelajari itu bahasa Jepang. Bener kata Kasira tadi minimal orang nyuruh apa kita ngerti. Meskipun kita ngomongnya masih yang penting suruh ini ngerti, ambil ini ya, habis ini jam 2 kita ngelakuin ini ya, ngerti. Yang Tuh. penting gitu aja. Lebih kepake kalian pakai bahasa isyarat daripada pakai bahasa Inggris di sini. Bahasa isyarat kepake banget. Kalau bener-bener nggak ngerti, ini Korea desu ka? Udah coba udah. Singkat padat udah. Paling sih saran kakak, ya namanya juga lansia ya. Lansia di Jepang dia akan kembali kayak anak kecil. Ada yang marah-marah, ada yang ya kebanyakan tergantung penyakitnya sih. Kalau di tempat kakak itu kebanyakan demensia semua. Jadi ya dia akan menanyakan hal yang sama setiap hari. Kapan dia pulang? Sekarang udah makan atau belum? Padahal dia baru aja makan. Jadi bagaimana kita pintar membawa diri dan asal satu jangan baperan. Lansia marah-marah sering, lansia bikin kesel sering, jadi jangan baperan, itu aja. Soalnya ya sifat mereka itu macam-macam, tingkah lakunya mereka macam-macam. Benar kata Bu Ida ialah kita pandai membawa diri dan beradaptasi, itu yang penting. Yang mukul ada, yang nyakar ada, kadang-kadang yang ngajak aja. Betul, yang nyakar banyak yang nyakar. Iya, yang penting kita pandai membawa diri. Ini waktunya 5 menit lagi ya? 5 menit lagi bikin link baru aja. Siapa yang mau bikin link? Salah satu dari mereka aja kan, mereka Boleh ya? nggak pakai. Nah boleh tuh. Boleh. Ini gimana?
Link yang barunya di chat box. oh iya. Ini. Oke. Udah bagus. Ini kakak mau share screen Google Maps yang ada lokasi-lokasinya ini. Kelihatan nggak ya? Sambil dijelasin, oh ini Panti Amaterasu gini. Bagikan layar ya? Bagi. Kelihatan nggak kakak bagi layar? Ada Kak, ada kelihatan. Google Maps ya. Kakak jelasin sambil Google Maps. Kelihatan? Oke, dari panti pertama dulu ya. Yang paling banyak orang-orangnya adalah terus. Intonasi dulu kan. Welcome to Japan. Kita berada di Provinsi Gunma, salah satu provinsi yang ada di tengah-tengah Jepang. Untuk Amaterasu, dia lokasinya ada di kota Tomioka. Nah, kelihatan nggak? Nah, ya Juki ya, ini Amaterasu nih. Ini Amaterasu. Ini apatonya? Ini apatonya yang ini ya. Ya Juki ya. Iya benar-benar itu saya di situ. Apatonya yang ini kerjanya di sini. Jadi enak nih. Kalau kerja bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Betul. Apartemen? Yang ada 2 bintang. Coba apatonya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah banyak. Kak, apartemennya di mana? Ini yang share screen. Ini yang rumah-rumah. Gambar rumah ini. Satu rumah itu ada 3 kamar, 1 dapur, 1 tempat, 1 WC, 1 tempat mandi. Kamarnya ada 2 Kak. Ada 3 sekat. Amaterasu ada 2 lantai, pantinya sekitar sebesar ini. Mungkin Juki ada tambahan di Amaterasu, mumpung lagi buka map. Di Amaterasu itu sebenarnya kita itu tinggalnya di desa ya. Jadi kemana-mana jauh, ke supermarket paling dekat sekitar 20 menit naik sepeda. Dan itu jalannya nggak kayak Oh di iya, ke bawah ini ya. Dari Dari jalannya atas ke bawah. apa naik Naik turun gunung ya. terus dari Apato ke Amaterasu walaupun cuma 2 menit ya, cuman jalannya nggak lurus naik gini. Jadi tiap pagi pasti ada momen ngos-ngosannya. Kita naik dikit jalannya dikit doang. Tapi kalau mau ke ke supermarket itu jalannya 2 kali gini, naik set set. Dan itu sekitar 15-20 menitan. Ya, supa yang paling terdekat. Kalau minimarket sih cuma 5 menit dekat sih. Ada Family Mart, ada 7-Eleven itu cuma 3 menit, 5 menit dari tempat. Itu kayak Alfamart atau Indomart kalau di Indo. Ya. Kalau 7-Eleven pasti tahu semua ya yang waktu itu di Indonesia. Family Mart seperti ini. Family Mart, 7-Eleven. Itu dekat. Cuman nggak lengkap ya dan mahal. Kalau kita jajan di minimarket mulu kan nggak hemat. Terus, oke, panti yang kedua adalah panti kakak sendiri. Agak beda. Jadi setiap panti itu beda-beda kota. Beda kota. Amaterasu, kota Tomioka. Ya di sini kalau kakak ada di sini. Kotanya kota Takasaki. Ya. Apa tuh dulu ya? Apa tuh kakak ada di sini di belakang supermarket dan tempat main judi pachinko ini. Kalau di tempat kakak sih enaknya adalah dekat pusat perbelanjaan. Tinggal jalan udah ketemu sofa, banyak sofa dan banyak toko-toko.
Cuman kerjanya itu agak capek karena kita naik sepeda sekitar 12 sampai 15 menit di sini. Niko Niko Club Desk. Nah, ini panti yang kedua. Nanti 2 orang kerja di sini. Kemungkinan apatonya itu bakal di deket kakak. Soalnya kalau apatonya deket panti, itu nggak ada apa-apa. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya agak susah jauh. Jadi lebih nyaman ya tinggalnya di daerah sini. Positif Lebih enak negatif. tinggal di sini. Kalau Hmm. di Amaterasu Ada plus minusnya jauh masing-masing. kemana-mana, tapi kerja dekat. Kalau Niko dekat supermarket tapi kerja jauh. Yang paling berat itu pas hujan. Kehujanan, kepanasan, kedinginan, 12 menit pulang pergi. Tuh. Dari sini ke sini. Jalannya naik, ada yang naik, ada yang turun sih. Pokoknya dari sini ke sini. Kalau mau naik kereta pun bisa. Kalau di kakak itu ada stasiun kereta dekat. Kalau mau kerja naik kereta dari Yosi, 1 stasiun kita sampai di Maniwa. Dari Maniwa tinggal jalan kaki ke panti. Biayanya 180 yen, agak mahal. Kakak paling naik kereta kalau hujan lebat, kalau nggak badai salju. Oke, panti yang ketiga ada di Provinsi Saitama. Nah ya, Provinsi Saitama, dia ada di sini. Oh iya, perbatasan antara Gunma dan Saitama. Hagoromo itu pantinya yang ini. Nah, dia agak besar sama kayak Amaterasu. Amaterasu 2 lantai, Hagoromo pun sama 2 lantai, dan pasiennya lebih banyak. Kalau di Niko Niko itu pasiennya cuman 9 kali 3, 27 orang. Di Juki berapa Juki pasiennya? 30 kali 2. Wow. Jadi makin banyak pasien, makin banyak pekerjanya ya. Kalau di Niko Niko pekerjaannya sedikit. Lebih sedikit. Di sini juga karena panti besar, udah otomatis pekerjaan juga banyak. Wah. Kalau di Hagoromo, dia apatonya agak jauh sama kayak kakak. Mereka itu tiap hari naik sepeda dulu. Nah, apatonya di sini. Daerah sini. Naik sepeda sekitar ya sama nggak jauh kakak-kakak sih 12 menitan lah pulang pergi ke atas bawah ini. Di Hagoromo supanya ada, cuman ya naik sepeda lagi. Harus naik sepeda. Di sini, Fuji Mart. Stasiunnya di sini kalau mau jalan-jalan. Tapi enaknya di Hagoromo itu ada bis dari Apato. Dari tinggal keluar jalan sini, ada stasiun bis. Kalau kita mau ke Eki atau Kusupa bisa naik bis. Kalau malas naik sepeda. Gitu. Dan di Hagoromo senpai Indonesianya banyak banget. Iya. Cewek lagi. Cewek semua lagi ya. Cewek-ceweknya Kayak banyak lagi. Oh. Hagoromo nggak bakal kesepian. Cewek semua senpainya Indonesia. Jadi apa ya? Kalau sesama perempuan kan enak ya. Ngobrolnya apanya. Pembahasannya lebih enak daripada ngobrol sama cowok. Lebih nyambung. Nanti nggak diajakin. Oh ya, berarti kalian belum ditentuin ya? Yang ini di mana, ini di mana? Belum. Belum ya? Belum. Paling nanti bakal ada kayak apa ya? Dulu Juki itu ya, kayak ngezoom bareng Imai ya. Kamu, Imai dan lain-lain. Tapi kalau ditentuin di mana sih murni dari guru-guru Yatsi sih. Ngelihat nilai juga, ngelihat nilai bahasa Jepangnya, dan juga nilai Kalau masalah nentuin itu kakak tidak tahu menau ya, itu urusan kampus dan perusahaan, benar nggak? Nah. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Banyak Kak. Kak, maaf itu kerjanya itu gimana ya Kak? Alur kerjanya? Oke. Untuk anak internship itu tidak boleh masuk malam, semuanya itu masuk pagi. Di tiap panti beda-beda. Kalau di Amaterasu mungkin ada yang masuk jam 7 ya, masuk Hayabang, Wasobang. Nah, di panti lain sama. Kalau di panti kakak itu mulai kerjanya itu sekitar 9:30 sampai 8:30. Istirahat 1 jam.
Cuman kalau di Amaterasu dan Hagoromo itu istirahat 1 jamnya itu bisa keluar, ya bisa keluar, bisa ke sini. Kalau di Panti Kakak 1 jam istirahat ya di dalam aja nggak keluar-keluar, bener-bener di dalam. Tapi kalau mau ngerokok boleh keluar. Gitu. Jadi tiap panti itu punya jam kerjanya masing-masing dan istirahatnya masing-masing. Kalau di Panti Kakak ya 9 jam ya di dalam aja. Kakak 9 jam di dalam, ya udah sambil nonton TV, udah nggak keluar-keluar. Kalau di pantai lain boleh keluar. Untuk bajunya sih seragam ya, kebanyakan seragam. Di Amaterasu wajib seragam ya, Juki ya? Wajib, Pakai wajib. kaos boleh nggak? Nggak Kaos-kaos boleh. gitu, Nggak nggak boleh. boleh ya? Kalau di Niko-Niko boleh pakai baju bebas. Nanti dikasih seragam, baju rap, pokoknya gimana ya? Ya rapi, celana panjang, baju seragam, Liburnya itu hari dan pakai sepatu. Oke. Mungkin saya nambahin untuk pekerjaan secara fisik, mungkin menurut saya yang paling capek itu Amaterasu. Siap-siap, Kak Kasiro juga pasti setuju, yang paling capek Amaterasu karena apalagi Amaterasu lantai 1 karena pasiennya banyak banget 30 orang. Satu shift itu cuma berempat, apalagi sekarang lagi mengalami shortage of workers ya, lagi kekurangan pekerja karena banyak yang keluar. Jadi satu shift cuma berempat ngurusin 30 orang, bayangkan 30 orang. Terus kalau pekerjaan kira-kira gini sih, pagi mandiin. Kalau di Amaterasu mandiinnya tiap hari kecuali hari Minggu ya. Pagi mandiin 15 orang. Mandiin 15 orang. Terus dari jam 9 sampai jam 12 tuh mandiin. Terus jam 12 bantuin makan siang, nyuapin 30 orang tuh. Nggak semuanya disuapin, ada yang masih bisa makan sendiri. Beberapa harus disuapin karena tangannya nggak bisa gerak kan. Itu sudah makan siang, mereka sikat gigiin 30 orang, bayangkan. Lalu nyuciin gelas bekas mereka makan. Kalau piringnya itu dicuciin orang kitchen ya, beda lagi. Kita nyuciin gelas doang. Sama apron celemek itu. Apron mereka. Terus habis itu selesai mereka makan siang, kita nidurin 30 orang. Makanya di sini hati-hati sama pinggang. Wah, 30 orang guys. Hati-hati sama pinggang ya. Gue. Karena kalau nggak hati-hati bisa mengalami turun berok kan, bahaya juga. Makanya kalian Encok. pelajari dulu di YouTube bagaimana cara mengangkat beban yang benar. Ada kan tekniknya. Dan di keperawatan, di kebidanan saya yakin juga dipelajari apa teknik mengangkat beban berat dengan benar agar tidak terjadi sakit pinggang. Terus sesudah itu istirahat tuh 1 jam, habis itu masuk lagi kita ganti pampers alias nyebokin. Yang punya kakek atau nenek yang sudah lumpuh dan ngebantuin mungkin udah biasa ya ngurusin kotoran, tapi kalau yang belum pernah ngurus kakek namanya atau belum pernah punya pengalaman nyebokin orang mungkin akan muntah-muntah dulu ya di awal-awal. Lama-lama biasa kok. Pakai fresker, tisu, tempelin ke masker. Terus nyepokin, habis itu jam 3 ada cemilan. Jadi tadi jam 12 makan siang, jam 3 cemilan. Jadi kita ngebangunin lagi 30 orang yang lagi tidur itu kita bangunin lagi, taruh di ruang utama, ruang tengah. Terus kita suapin cemilan mereka. Habis itu tidurin lagi, ganti pampers lagi, alias nyebokin lagi. Nah, habis itu nanti nunggu jam 5 kita bangunin lagi mereka untuk makan malam. Udah. Habis itu ya udah makan malam kayak tadi lagi, nyuapin, sikat gigiin, nyuciin gelas. Gitu sih kerjanya monoton jadi gitu-gitu aja nggak berat. Oh iya, Juki nulis Kirokunya laptop atau manual? iPad. iPad tuh hebat. Kalau di kakak nulis Kirokunya itu manual, jadi kalau di Pantai Kakak kita nulis kanji sendiri. Kita nulis kanji hari ini ngapain, dia ngapain, nulis kanji sendiri. Kita nulis di buku. Kalau di tempat kakak, jadi setiap panti itu emang cara kerjanya beda-beda. Kalau di tempat kakak kan group home, jadi 9 orang dibagi 3 unit. Kalau kakak tuh cuma jaga 9 orang aja. Jadi 9 orang ini kita yang rawat selama 1 hari penuh.
Untuk pertama datang kalau masuk pagi, pertama kita toilet soji atau bersihkan toilet. Habis itu kita kalau di tempat kakak itu kebanyakan masih sehat. Kebanyakan masih sehat. Jadi apa ya, ya hanya 1-2 orang dari 9 orang itu yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi 80% sehat. Cuman kebanyakan itu paling dibantu ke toilet aja. Untuk mandi off-road-nya itu cuman seminggu 2 kali. Sekali mandi itu langsung 27 orang. 7 orang. Langsung. Iya, seminggu 2 kali. Dan itu agak gantian. Jadi misalkan satu unit ada jaga 2 orang. 1 orang mandi, 1 orang jaga unit. Kalau di tempat kakak sih yang bikin apa ya? Hal yang paling berat adalah sabar. Menghadapi lansia-lansia yang sehat, bisa ngomong, yaitu kita nggak bisa ngelakuin kekerasan ke mereka. Mereka mau pulang kita harus bujuk mereka supaya tetap tenang. Bagaimana cara kita nyuruh mereka makan ketika mereka tidak mau makan. Banyak dan lain-lain. Ada pertanyaan? Ya, Ada, tambahan. Jadi, oh ya, tanya dulu. Jadi kalau di tempatnya Kasiro yaitu Niko-Niko, tantangan utamanya itu kita mengurusi Mental. ya mental. Pasiennya kan masih sehat-sehat, jadi dikit-dikit protes, dikit-dikit marahin kita, padahal kita nggak salah dimarahin dan lain-lain. Tapi kalau di saya, walaupun 30 orang itu kebanyakan stroke, mayoritas yang masih bisa ngomong itu sangat sedikit. Jadi nggak ada tuh kalian dimarahin pasien, diprotes ini itu. Capeknya di fisik doang sih karena 30 orang itu dan dikit-dikit ngangkat-ngangkat dan lain-lain. Jadi kalau di sini tantangannya fisik, kalau di Kasiro tantangannya mental. Oh ya. Tambahan, hal pertama yang bakal kalian lakukan ketika masuk kerja adalah menghafal nama-nama pasien. Ngapalin pasien ini namanya siapa, duduknya di sebelah mana, kamarnya di mana. Terus apa ya, kalau sikat gigi itu ada gelasnya itu siapa. Kalau di kakak sih ditambah hiragana sih, kan ada kanjinya kan. Ada kanji, di bawahnya dikasih hiragana. Kalau kita nggak bisa baca kanjinya. Yang penting itu aja. Ya Juki ya? Di Juki dikasih hiragana nggak? Full hiragana malah. Oh, ya udah bagus. Kalau di kakak, kanji, di bawahnya hiragana. Oh iya. Jadi pertama datang itu harus menghafal nama-nama tempat duduk, nama pasien, dan lain-lain. Ya mungkin semingguan lah. 30 orang itu berapa lama Jack ngapalin? Seminggu. Seminggu. Tempat duduk, nama pasiennya siapa, kamarnya di mana. Ya. Kalau aku nanya, udah dijawab. Untuk sistem liburnya itu gimana ya Kak? Untuk liburnya 1 bulan ada 9 hari. Itu udah pasti. Setiap orang itu liburnya 9 hari. Cuman nggak tetap. Kadang dapat hari Minggu, kadang hari Kamis, kadang hari Rabu. Tapi kalau kalian emang pengen libur di hari itu, bisa request 3 hari. Oh, saya bulan depan saya mau libur tanggal 12, saya tanggal 11, dan tanggal 20. Saya mau jalan-jalan atau ada acara itu bisa. Intinya 1 bulan itu adalah libur 9 hari. Gitu. 9 hari. Kalau random. misalkan mau janjian bareng sama teman gitu boleh nggak liburnya? Boleh. Misalkan sekarang bulan apa? Sekarang bulan Februari. Ah, aku mau main tanggal berapa ya? 15 Maret nih. Ya udah aku janji sama panti lain. Kalian ngambil Yasuminya samain ya tanggal 15 biar kita bisa main bareng gitu aja. 15-16 ya gitu. Janjian ya, yang penting sebelum kalender itu dibikin kita bisa request. Cuman kalau kalendernya udah jadi kita request agak susah karena akan merubah jadwal orang lain gitu. Begitu. Berarti Kayak mungkin maksudnya seminggu tuh ada aja gitu ya libur? Ya, Ada aja. Kan ini. Kadang Tapi itu selama ini apa sih kalau libur tuh main aja. Kalau libur nggak penting sebenarnya. Nah, itu nggak penting. Itu kan di luar. Ini diri lo sendiri ya.
terserah. Kak, berarti hitungannya seminggu tuh liburnya 2 kali ya? Kadang 2 kali, kadang sekali. Kadang seminggu, kadang 3 kali. Nggak ngatur. Jadi nggak nentu gitu ya? Iya, yang penting sebulan itu 9. Mm-mm. Kadang kakak 5 hari kerja berturut-turut, seminggu kerja berturut-turut. Pernah. Soalnya minta libur 3 hari berderet, jadi seminggu itu kerja, baru libur 3 hari. Kalau mau main jauh ya, kakak 3 hari libur berderet. Resikonya itu ya libur. Hari kerjanya lebih panjang. Bisa. Kak, maaf. Hari Menurut libur kakak enaknya itu, di ya menurut gimana? kakak apa ya, ngerawat pasien sebanyak itu kayak berat banget nggak kak? Asal kitanya ikhlas aja. Kalau kakak sih yang penting ikhlas dan gajinya jelas. Iya Bener benar. nggak gitu? Kan kak di tiga Indonesia nggak? Nggak kedengeran, ulangi. Maaf kak, pernah kerja di rumah sakit Indonesia nggak? Kalau di Indonesia kakak belum pernah, kalau magang-magang sering. Soalnya pas lulus langsung berangkat lagi. Iya itu menurut kakak kayak gimana ya? Sama aja Perbedaannya. atau perbedaannya? Kalau di rumah sakit kan kita ya harus banyak ngelakuin tindakan, terusnya dan yang bikin berbeda adalah tindakan sih. Kalau di Jepang tindakannya monoton, gajinya besar. Kalau di rumah sakit tindakannya banyak, kita skillnya apa ya? Skillnya terasah, cuman gajinya segitu gitu aja. Iya benar kak. Beda-beda di rumah Agak sakit. beda. Ketika kita praktek kan kita belajar nyuntik, masang infus, Skillnya terasa ya. darah dan lain-lain kan. Kalau di sini nggak murni KDM doang, kebutuhan dasar manusia. Ya tadi nyebok, nyuapin hal-hal benar-benar dasar. Nyebok, nyuapin yang dibutuhkan oleh manusia. Ngangkat-ngangkat, nyebok, nyuapin, itu aja nggak ada. Ngambil darah, nyuntik, infus nggak ada ya. Itu Nggak ada. tugasnya Lebih ke perawat. monoton. Kalau di Amaterasu ada perawatnya, ada ruang perawat. Jadi kita statusnya bukan perawat ya, kita asisten perawat atau disebutnya kaigo di sini. Caregiver dalam bahasa Inggrisnya. Kita bukan perawat gitu. Jadi kita di sini nggak bakal nyuntik Agak sanitizer juga. barang infus, nggak bakal. Murni KDM, kebutuhan dasar manusia saja. Kakak, kalau di sana itu ada kayak senioritas gitu nggak sih kak? Kalau di saya sama sekali tidak ada. Malah seniornya baik banget. Biasa sih ya. Tapi ya orang Jepang yang suka nyenggol ada sih. Maksudnya aku suka komen gitu, komen. Gantian Kok masang Ya udah. tempatnya begini gitu ya. Maksudnya Ini sesi yang kita aja. interest Tadi itu kan udah beli ada. jamu, Karena jadi pembukaan aja. Jadi udah tulis. Jadi biar ngobrolnya lebih enak. Kakak, aku mau nanya yang ini dong kak, yang soal JPT A2 nya. Ada nggak kak? Tesnya kak, tes JPT A2. JFT A2 mungkin saya dulu yang share pengalaman. Jadi JFT A2 itu kan diwajibin kan sama Pak Yamazaki kita mengambil JFT A2, dan ke tahun lalu kami bertujuh tidak ada yang berhasil ngambil JFT A2. Kenapa? Karena selalu penuh. Udah dari jauh-jauh hari pun selalu penuh, nggak pernah kebagian kursi. Karena di Indonesia JFT A2 itu banyak kecurangannya, banyak caloknya. Jadi ada beberapa pihak tertentu yang jago IT, mereka udah ngambil seatnya duluan. Jadi kita nggak bakal kebagian tuh. Makanya di Indonesia banyak kan calo JFT A2, jadi kita bayar 1 juta ke calo ini, nanti kita dapat kursi JFT A2, karena kursi JFT A2 itu terbatas. Jadi akhirnya karena tahun lalu kami bermasalah terus ngambil JFT A2, nggak pernah kebagian kursi, akhirnya dari Pak Yamazaki memutuskan kami inner test aja, jadi tes JLPTN4 di kampus gitu. Hasilnya gimana? Alhamdulillah 3 dari 4 orang lulus, cuman 7-7-nya tetap berangkat.
Dan juga ada wawancara juga sih, wawancara pakai bahasa Jepang sama Pak Yamazaki sama sama Ketua-ketua panti. orang-orang di sini juga orang-orang pantinya gitu. Pokoknya kalian research sebanyak-banyaknya ya. Sekarang zaman udah maju, TikTok full informasi, ChatGPT makin maju. Ya, research sebanyak-banyaknya tentang cara bikin paspor, cara bikin visa dan lain-lain. Dan info tentang JFT A2, mungkin barangkali kalian bisa dapat kursinya barangkali ya. Tapi kalau tahun lalu sih kami nggak kebagian kursinya sama sekali. Teman saya ada yang ditawarin kursinya tapi bayar 1.500.000. Akhirnya dia nggak ngambil lah, mahal banget 1.500.000 ya nggak. Susah sih kalau JFT susah. Tapi begitu kalian sudah sampai Jepang, JFT gampang. Nggak ada lagi calo-calo gitu. Dapat kursi JFT di Jepang gampang. Kursi tes. Ada pertanyaan lain? Kakak berarti kakak pas itu nggak diiniin tes dari kayak JLPT atau JPT gitu, berarti dari kampus. Iya, dari kampus. Kampus ngasih tes yang setara dengan soal JLPT N4. Kampus ngasih tes dan itu yang dijadikan patokan oleh Panti untuk menilai bahasa Jepang kami plus wawancara. Nah, terus Kak, untuk infonya kakak pas JPT 2 itu dapat dari mana ya? Infonya dari internet, dari TikTok, dan juga nelpon call center. Kami nelpon call center berkali-kali. Pokoknya itu kami sibuk banget ngurusin JFT dulu waktunya. Dan nggak dapet. Berbulan-bulan mencoba nggak dapet kursi. Selalu penuh. Ya, istilahnya kayak ini loh, kayak Shopee 12.12 itu kan ada yang iPhone itu loh. Itu kan udah dihack lah istilahnya. Udah dihack. Susah dapetin kursi JFT A2 susah pokoknya. Banyak yang curang. Tapi kalau kalian ada duit sih bisa tes JFT A2 ke Bandung atau ke Bali ya, karena di Bandung sama Bali kursi selalu tersedia. Kalau di Jakarta baru buka pendaftaran 1 jam udah langsung penuh. Bandung, Bali, Medan itu kursinya selalu tersedia. Jakarta selalu penuh. Silakan yang ada duit mau ke Bali boleh. Sekalian jalan-jalan ya. Enggak waktu mungkin Pak Yamazaki nanti bakal ngasih keringanan sih. Tapi kalian coba dulu aja, coba dulu. Cari-cari informasi di TikTok gimana cara dapetin JFT A2 kursinya. Ini kalau di akhir benar-benar nggak ada jalan lagi, mungkin Pak Yamazaki bakal ngelakuin yang kayak tahun lalu, inner test. Tingkat kesulitan tesnya berapa? Maaf, boleh diulangi? Tingkat kesulitan tesnya menurut kakak berapa persen? Menurut saya kalau kalian sekarang belajar pakai buku apa? Marugoto, Nihongo, Minano Nihongo atau apa? Nggak tahu Kak, pokoknya kita baru belajar tuh yang baru buku pertama gitu. Kasih les sama kampus nggak? Iya, Kak. Iya. Sekarang Ini udah kursus. Udah berapa minggu? Udah mau jalan 2 bulan. Targetnya berapa bulan? Udah 2 bulan. Sebulan lebih. Targetnya berapa bulan belajar bahasa Jepang? Atau sampai Juli? Enggak? 3 bulan. 3 bulan? Ya. 3 bulan cukup sih menurut saya. 3 bulan untuk bisa JFT A2. Tergantung orangnya sih. Iya. Otak orang beda-beda. Kalau lemot gimana? Kemampuan orang beda-beda. 3 bulan JFT A2. Kalau orangnya rajin belajar sih bisa. Cuma kalau orangnya yang lagi belajar, tiktokanlah sejam, tidur. Beda. Nggak pernah belajar. Ya, kalau kalian hobinya tiktokan ya Iya. penuhilah FYP kalian dengan Cokai. Cokai, kanji. Penuhilah FYP kalian dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Yang berjepang-jepang Enggak, lebih ke kayak percakapan dasar aja. Percakapan dasar Jepang.
Itu aja. Banyak kok di TikTok. Berarti kalian belajar pakai buku apa namanya? Buku yang dipakai? Maaf Kak, kenapa Kak? Buku yang dipakai buat les. Coba tunjukin bukunya, ini lagi les. Pengen lihat aja. Bukunya di bawah senseinya Kak. Oh, jadi kalian dapat apa? Cuman PPT aja gitu? Nggak ngeprint masing-masing? Cuma kayak materi, misalnya dari senseinya kan ngeliat bukunya Kak, jadi kayak kita diajarin ininya gitu Kak, udah diringkas gitu apa yang emang di ini baru dikasih tahu. Lebih bagus sih punya masing-masing ya. Fotokopi. Dulu kakak sih fotokopi. Jadi senseinya kan buku asli, kita fotokopiannya. Ya minimal itu, jadi tahu. Mau fotokopi. Ya, mereka nggak ada yang mau fotokopi. Sama buku belajar kanji wajib beli sih, nggak bisa ngandelin PPT ketika les doang, nggak bisa. Merek apapun beli ya, buku kumpulan kanji dasar gitu. Ya kayak gini misalnya kanji from zero atau apapun itu yang kalian temuin di Gramet. Putih biru kan? Belajar kanji penting banget. Dia udah beli. Baru Udah. beli online. Ini. 20.000. Iya Kakak Sama itu nggak tuh bikin? yang dipegang kasih Rojidin. Itu kita Oh, ini. udah satu. Bab berapa? Udah bab berapa? Udah mau selesai. Udah mau selesai, tinggal 2 bab lagi. Yaudah Juki tes dong. Oh, udah selesai. Kalau saya dulu Marugoto Kak, bukan ini. Minano Nihongo. Tapi ketika les ada listening terus kan? Ada Kak, ada listeningnya. Iya ada Kak. Karena tes nanti kan ada listeningnya dan itu termasuk yang paling susah sih listening. Berarti selanjutnya yang ini ya, Minano Nihongo 2. Pokoknya yang baru gitu kayak yang awal. Kalau ini ya masih N5, N5 dikit. Kalau N2 kayaknya ini kurang deh, JFTA 2, bener nggak, Juki ya? Kurang harus sampai Kurang, Minano 2 kayaknya. Minimal ya, ini udah termasuk lah. Nah, Udah betul. belajar 2 ini, JFTA 2 aman lah. Betul. Kalau cuma satu kayaknya. Minano Nihongo 1 ya teman-teman. Ini dasarnya aja ya, ini agak naik dikit. Sabar, udah nggak ikut kursus. BTW dalam Kayaknya seminggu bisa. kalian hari apa aja lesnya? Setiap hari. Oh bagus. Dan ada satu hari yang intensif nggak? Misalnya di weekend pagi sampai sore gitu. Enggak. Enggak, Sama kan kita 4 jam. Oh 4 jam. Oh 4 Iya, jam. sehari itu 4 jam. Oh iya bagus. Minano Nihongo. Latihan soalnya gimana? Ada latihan-latihan? Ada Kak, latihan soalnya. Nulis atau jawab soal? Ya menulis menjawab soal. Yang nulis jawab soal terus tapi kita lagi disuruh buat hafalin kosakata gitu sih Kak. Kalau di panti kakak tuh kebanyakan ngomongnya itu pola kalimatnya N3. Kalau di tempat kakak ya, ngomongnya udah nggak selesai buku. Jadi benar-benar kayak bahasa kamu kayak, hah? Oh ya. Orang Jepangnya rata-rata. Paling ada beberapa kok yang ngomong bentuk mas. Bentuk mas itu ada tapi jarang. Bilang. Intinya sekarang untuk bahasa Jepang kalian pelajari, manfaatkan les yang sudah diberikan kampus dan juga di rumah diulang-ulang, review sendiri, perbanyak mendengar. Untuk kosakata yang berhubungan dengan pekerjaan, apa bahasa Jepang apesian, apa bahasa Jepangnya nyebok, apa bahasa Jepangnya mandiin, itu tenang aja nanti kalian akan pelajari pas sudah sampai sini. Kan pas nyampe sini kalian gak langsung kerja, les dulu sebulan. Nah, sebulan itu les kalian akan pelajari itu kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan kalian ini gitu. Yang penting sekarang ya untuk percakapan sehari-hari cukup sih. Komunikasinya sih. Komunikasi. Percakapan komunikasi sehari-hari. Biasanya yang diomongin apa aja sih Kak kalau di panti gitu? Kalau di rumah sakit kan ada operan. Di panti juga ada operan. Kayak operan hari ini malam ini gimana? Apakah ada keluhan atau gimana? Lebih gitu. Operan shift Juki ya. Operan shift malam nih, hari ini kayaknya ada kecelakaan atau ada apa, itu pasti diomongin, dibahas, gimana ini, didiskusikan.
Enggak. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk masalah ibadah, saya lihat ini kan berjilbab semua ya, muslim semua ya. Kalau untuk masalah ibadah, nggak usah takut. Di sini toleransinya tinggi banget perusahaan. Kita dikasih waktu untuk sholat zuhur, sholat asar di sini. Ngomong aja, kalau mau sholat asar, sumasen, atau sholat cotoy narimas gitu. Dikasih 15 menit kita. Kalau di Amaterasu kan namanya panti jompo kan tempatnya najis semua ya, bekas BAB, bekas kencing, najis semua kan. Tapi ada kalau di Amaterasu di sauna sih, kalau sauna di situ kami sholatnya di situ. Dikasih sejadah juga sama mereka, pokoknya toleransinya tinggi banget. Untuk masalah sholat aman. Gimana tuh cara kita tahu waktunya? Untuk masalah makanan juga aman kok. Di sini ada toko Indonesia. Jadi kalau kalian kangen masakan Indonesia ada banyak kok. Nggak usah ragu-ragu. Salam, serai kalau bikin masakan Indonesia aman. Produk-produk Indonesia banyak. Lapras mah. Mm-mm. Cuma ya harganya agak mahal aja paling. Kayak makanan Indonesia di sini. Bumbu-bumbu Indonesia lengkap, ada semua. Kakak kalau seatnya itu gimana pembagiannya? Nggak kedengeran gimana? Kalau apa sih tolong seatnya jelasin itu. Terus ada perbedaannya enggak kan kakak beda panti nih? Ada perbedaannya enggak gitu sipnya? Apa sama aja di setiap panti tuh misalkan 2 sip doang gitu? Setiap panti beda-beda. Mungkin di Amaterasu ada yang kerjanya lebih cepet, jam 7 gitu ya, sama jam setengah 10. Kalau di panti kakak semuanya setengah 10 semua masuknya. Cuma beda sejam 2 jam aja sih, gitu doang. Itu kalau satu sip dari jam berapa ke jam berapa, Kak? Pokoknya patokannya kita 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Kalau masuk jam setengah 10 berarti pulang jam 18.30. Gitu aja. Nggak akan lebih dari 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Gitu aja. Kalau masuk jam 7 berarti pulang jam 4 sore. Kalau di Amaterasu. Gitu aja. Dan kalian nggak bakal dapat sip malam, tenang aja. Malam istirahat kalian, tenang aja. Kalau kakak ya kerja. Kalau Kasiro kan udah tetap ya, bukan magang, jadi dapat sip malam beda. Oh gitu. Dan juga mungkin tambahan lagi ya untuk makanan, karena di sini kan kita dikelilingi sama makanan-makanan yang kalau di Indonesia kan semua makanan Indomaret, Alfamart sertifikat halal ya, aman lah. Kalau di sini ya kita harus memanfaatkan teknologi. Kalau nggak bisa baca kanjinya, manfaatkan teknologi. Udah ada Google Lens, tinggal sebelum beli apapun itu kita scan dulu ada alkoholnya enggak. Karena di sini banyak es krim ada gelatin. Gelatin tuh haram ya, gelatin itu kan minyak babi. Banyak es krim di sini dan kue ada gelatinnya. Jadi ya sebelum beli scan dulu. Ciki yang ada babinya juga ada nggak? Ada. Ciki ada babinya ada. Salah beli sering. Udah makan satu ada babi. Nggak jadi. Chocopai itu kalau yang coklat itu nggak ada alkoholnya, tapi kalau yang strawberry itu enak banget. Itu ada alkoholnya. Saya pernah beli, seharusnya cek dulu baru makan. Untung teman internship saya ada yang Kristen, ya udah saya kasih aja dia semua. Jawabannya gitu, sebelum beli cek dulu karena banyak makanan di sini banyak banget yang ada alkoholnya. Oh ya, satu lagi untuk makan siang. Kalau Juki makan di panti atau bawa bekal? Pulang ke rumah masak sendiri. Ya, ya. Jadi pandai-pandai kalian di Indonesia dari sekarang belajar masak. Biar di sini udah terbiasa masak sendiri ya. Soalnya itu kalau makan di panti bisa, cuman menunya kan babi, kan gak mungkin. Kakak selama 1,5 tahun tiap hari bawa bekal terus. Tiap hari bawa bekal. Tuh, ingat teman-teman yang dalam Skill masak kalian harus ditingkatkan mulai dari sekarang karena kita belajar mandiri di sini. Betul. Ingat teman-teman, dalam Islam yang haram itu bukan cuma babi ya, tapi panci bekas babi itu juga haram. Jadi ya apalagi kalau yang kalian anak kos pasti udah biasa lah masak sendiri, gampang lah. Kalau nggak bisa masak juga bumbu instan gampang. Makan mie selama setahun.
Supa dekat, tinggal beli bahan sendiri, masak gampang. Yang penting ada niat. Iya, Kak. Ada lagi pertanyaan lain? Kakak kalau dapurnya itu satu kamar, satu atau satu apartemen semua kamar? Satu rumah itu satu dapur bersama. Jadi kamarnya pisah-pisah, tapi dapurnya bareng. Gitu aja. Kayak di kos-kosan aja, ada 3 kamar, dapurnya bareng-bareng. Kamar mandinya bareng, WC-nya bareng. Berarti Ya, dapur bersama gitu ya, Kak? Iya, kayak rumah bersama. Yang paling ya, gimana cara kalian supaya tidak terjadi pertengkaran antar teman di apato? Kayak masalah kebersihan, kayak ini makanan siapa jorok nggak dimakan, ini piring bekas kok nggak dicuci. Aku tiap hari sauji bersih-bersih mulu kok dia nggak pernah sauji. Nah, kayak gitu. Pertengkaran di rumah tangga, di rumah pasti ada aja. Maaf mau nanya. Kan kita kata kakak selama 1 bulan les otomatis belum kerja kan? Itu dapat gaji nggak? Tetap dapat gaji nggak? Dapat. Tetap dihitung kerja kok meskipun sekolah sebulan. Makasih ya, Kak. Ada lagi nggak sih? Ada cumannya nih. Ada cuman. Dapat gaji. Cuman itu kan sekolah sebulan memakankan uang kan, pakai duit. Itu yang nalangnya perusahaan. Jadi kita nanti bayar ke perusahaan. Diganti gitu kan ya? Cicilannya iya. Nanti sekolah itu bayar, tapi perusahaan yang nalangin dan kita nanti bayar cicil gitu aja. Kakak kira-kira kita dapat bersihnya itu berapa ya? Ngerti? Oke, Coba dari saya. gaji kita beda soalnya. Udah masuk ke hitungan itu. Gaji kotor kita itu 170.000 yen. Kira-kira anggap aja 17 juta ya. 17 juta rupiah. Nah, itu dipotong pajak sama asuransi kesehatan pemerintah. Dipotongnya 3 juta. Sisa 14 juta kan. Terus harga apato kita itu 3,5 juta. Jadi 14 kurang 3,5 berapa? 10,5 kan? Iya. Ya udah 10,5 itu udah bersih. Tinggal kita nyicil utang les kemarin. Kencingin sih itu. Itu tuh, Kak, kecilin, Kak. Kakak, saya sih nggak kedengeran. Jadi dari boleh 17 ulang? juta, kita terima bersih 10,5. Dari 10,5 itu ya kita nyicil utang, terserah berapa. Minimal 1 juta sih sebulan. Ada bocoran nggak, Kak, yang les itu kira-kira berapa ya? Kalau saya kemarin les sama tinggal sebulan itu pokoknya 8,5 juta. Sama pas begitu kita nyampe di Jepang kan dikasih uang pinjaman dari perusahaan sebesar 5 juta. Jadi total utang kami ada 13,5 kemarin. Dicicil selama setahun. 13,5 juta. Berarti bersih tadi berapa? Tiap bulan bersih 10.500. 10,500. Itu buat semua sebulan 10 juta. Berarti itu buat kita sendiri kan? Itu buat kita sendiri kan, Kakak? Kalian dapetnya 17, nah 10,5 itu kalian gaji bersih sekalian. Itu bebas kan mau jajan apa gitu? Ya, itu tinggal bayar kalian 10,5 itu. Dan juga potong biaya hidup jangan lupa ya. Kalian 3,5. Pajak, asuransi itu. Terus kita bayar ituan ke Kemendagri kan? Ke perusahaannya berapa? Yang kan yang ininya kan Bayar apartemen ke kita perusahaan ya. Bukan ke pemilik kos-kosannya, bukan ke perusahaan. Kalian bayar hutangnya. Kosannya udah kerjasama sama perusahaan, jadi kita bayar ke perusahaan. Berarti untuk penerbangan sama aja hutang banyak ya? Iya, makanya kan itu kan penerbangan belum. Kan ini yang kita bisa paspor nggak bisa kan? Jadi kalau untuk visa, paspor, visa pesawat itu tuh nanti udah di
dari sananya. Jadi kita cuma di Ini gue nanya ya. Kak, maaf. Kan kita penerbangan ditalangin gimana sih Kak maksudnya itu? Untuk biaya penerbangan gitu. Oh, aku ngerti. Ya gitu tuh. Jadi untuk zaman kakak itu pesawat gratis, gelombang kedua gratis, Juki itu pesawat dia bayar sendiri, kalian pun nanti pesawat bakal bayar sendiri. Jadi mungkin nanti sistemnya adalah perusahaan akan meminjamkan uang tambahan buat kalian beli biaya pesawat. Jadi cicilan kalian akan nambah gitu aja. Berarti Selama itu tahun itu. di luar yang 13,5 itu ya? Iya, nambah lagi. Karena kalian dikasih talangin pesawat. Kecuali kalian punya uang sendiri buat beli pesawat ya is oke. Gitu aja, kembali ke kalian. Kalau Juki sama juga talangin ya. Kampus kalau saya kemarin. Iya, ya intinya mah sama-sama nambah cicilan. Kalau saya ada teman-teman tahun lalu sih pesawat minjem sama kampus kami. Jadi kami sekarang punya utang sama perusahaan 13,5 juta, utang sama kampus 8 juta karena pesawat gitu. Pesawat itu 8 juta PP apa gimana Kak? Sekali berangkat. Sekali berangkat ya? Emang kalau kami kemarin dari Jakarta langsung Tokyo, emang kalau langsung mahal, tapi kalau misalnya transit dulu di Malaysia atau di Cina, transit di Cina murah banget, cuma 3 juta. Tapi emang kalau untuk pertama kali naik pesawat emang transit, ntar bingung, jadi kami memilih langsung Mending aja. langsung aja. Tokyo. Walaupun mahal, cuman jelas langsung. Tapi kalau kalian udah biasa bolak-balik dan lain-lain, transit cuma 3 juta kan. Punya utang. Kak, kira-kira kita selama setahun punya utang berapa ya? 22. Tapi kalau kalian berhasil nemu pesawat yang murah ya lebih murah lagi dari 22. 22 ke satu perusahaan gitu ya? Bayarnya gitu. Apa kayak beda-beda gitu Kak? Ke panti masing-masing. Ada penanggung jawabnya khusus. Ada penanggung jawabnya. Semua udah semua. Tadi 22 juta itu kalau saya 13 ke perusahaan, 8 ke kampus saya gitu. Terus. Dia juga segitu. Gaji setahun cukup kok, bakal ketutup kok. Kalau kalian 1 tahun. Ketutup banget. Ketutup banget Yang penting kalian betah selama setahun, itulah caranya itu gimana. Membuat kalian betah selama setahun itu gimana. Pintar membawa diri. Betah lah, kan banyak senpainya orang Indonesia, betah. Ya, tapi kan ada juga ya cecok-cecok dikit ya, biasalah. Iya. Ini 13 menit lagi ayo. Kakak udah nggak bisa lagi mau kerja soalnya. 13 menit terakhir. Ya. Ada lagi? Banyak 13 menit lagi. Iya, kakak ya, pas di imigrasi biasanya yang sering ditanya itu apa aja? Pulang kayaknya. Nggak kedengeran. Itu matiin dulu. Itu Kak di imigrasi biasanya ditanyanya apa aja ya? Bukan itu. Maksudnya pas bikin paspornya. Ini Kak, biasanya di imigrasi ditanyanya apa aja ya? Maksudnya pas mau bikin paspor. Wawancaranya Kak kayak mau pas keberangkatannya gitu. Pas udah di bandaranya. Iya. Itu tuh nanya bikin paspor. Pas bikin paspor kan wawancara apa aja? Iya. Oh, maksudnya pas bikin paspor itu kan ada wawancara Kak. Ya. Itu apa aja? Apa aja alasan kenapa bikin paspor. Terus, Oh, itu kayak ngejawabnya nggak boleh gugup gitu ya? Ya. Terus nanti dikulik-kulik lagi sama siapa, kemana gitu dan lain-lain. Kalau paling aman sih, paling cepet itu jawabnya buat pegangan aja, gitu. Emang mau kemana? Nanti kalau ada rezekinya mau ke Malaysia, mau Singapura, jawab aja yang deket.
Oh gitu. Jadi jangan jujur gitu ya? Ya. Tapi Paling kalau ditanya mau jujur saat nggak ini apa-apa. kuliah atau kerja, ya kuliah, jelasin aja lagi kuliah di sini gitu. Ya nanti mau pergi ke luar negeri sama siapa? Sama orang tua gitu. Dan lain-lain. Ini sekarang pegangan dulu. Kira-kira berapa jadinya? Berapa lama kelar? Berapa lama Kak kira-kira jadinya? Berapa ya? Lupa. Paspor seminggu berapa ya? Seminggu. Tergantung antriannya sih. Tergantung di antrian tempat situ lagi banyak atau enggak. Cepat. Yang fast track atau yang biasa, Pak? Ya seminggu sih sekitar 1 minggu. Seminggu. Nanti datang lagi buat ngambil gitu aja. Download aja aplikasi M-Paspor, nanti pesen Ada kursi. yang 1 hari jadi 1 juta. 1 hari jadi. 1 hari jadi 1 juta. Dan itu pasti lolos. Itu pasti lolos. Itu di mana ya? Yang 1 hari jadi paspor kilat. Wow. Kalau kalian ngomongnya saya mau magang di Jepang, nanti diminta surat ini itu. Surat keterangan dari kampus bahwa kalian siswa magang sama surat kontrak kerja. Kalau pas tesnya itu ada tes kanjinya atau hiragana katakana aja? Kanji. Tinggal searching aja di Google soal-soal N4, JRT A2 kelihatan kok. Ya nggak? Kayak gitu aja. Soal-soal JRT A2 atau N4. Ya udah. Pertanyaan ya seputar kanji, pola kalimat, inti percakapan ini apa. Gitu aja. Kira-kira berapa soal, Kak? Oke. Lumayan sih, banyak. Ada kok banyak contoh soalnya di Google, tinggal searching aja, tinggal download aja, belajar sendiri. Dan kalau kalian orangnya nggak cocok dengan belajar monoton, baca buku gitu-gitu, di YouTube banyak pembahasan kayak animasi colorful, lebih seru. Di TikTok juga ada pembahasan soal N4 ini, kenapa bisa jawabannya ini. Kakak buat persiapan pergantian musim itu gimana ya, Kak? Pergantian Sekarang musim. lagi musim dingin nih, turun salju. Cuma belum turun salju. Oh, maksudnya untuk baju-baju gitu ya? Baju mah beli di sini aja, murah. Nggak usah bawa baju banyak-banyak. Di sini murah-murah. Murah. Tahu nggak kalian? Harga Uniqlo di sini sama di Indonesia sama persis. Walaupun gaji UMR di sini 3 kali lipat, tapi harganya sama persis. Wow. Berapa kopernya yang banyak? Uniqlo di sini makanan. Isinya makanan. Kak, untuk persiapan berangkat ke sana, kira-kira yang penting apa aja ya? Baju dikit aja. Makanan awal, mental, jangan lupa. Dan buku belajar kayaknya 1-2 aja cukup lah. Obat pribadi. Ada sakit tertentu atau obat tertentu. Dan kalau kalian mungkin ada tugas-tugas, laptop atau tablet sepertinya diperlukan ya Juk ya. Kalau ada tugas-tugas kuliah gimana? Kalau saya Perlu sih laptop? sama sekali nggak ada tugas sih. Ya udah, tergantung kampus ya. Kampusnya. Iya. Nanti penugasannya gimana? Apakah butuh laptop atau gimana? Gitu. Minimal 1 orang bawa 1 ya. Gimana? Ada. Tapi mahal harganya. Lebih mahal kayak bumbu rendang. Lebih mahal. Makanya itu kita mau Indomie jangan lupa. Enggak sih, banyak juga hanya kayak cukai apa makanya semuanya barang-barang Kak itu kalau misalkan ini bea cukainya gimana Kak itu? Barang-barang yang ini. Misalkan. Selagi kapasitasnya aman nggak akan kena bea cukai dan tidak bawa benda-benda berbahaya ya lewat aja.
kayak gila gitu kan biasanya gitu. Nggak ada benda tajam, baunya tidak menyengat, beratnya sesuai, ya udah lolos, terus keluar, gitu aja. Kayaknya. Kalau yang koper kecil 7, kalau yang koper gede 30. Nggak salah. Terus ditimbang Paling sebelum berangkat itu timbang koper dulu, sesuai dengan maskapainya, ketentuannya berapa, itu aja sih. Kenapa Kak? Misalkan kalian naiknya Garuda, kapasitasnya 26 kilo koper, ya udah sebelum terbang ya ditimbang dulu kopernya berapa. Takutnya, kelebihan, kita harus bongkar di bandara, kan ribet. Jadi begitu. Alangkah baiknya sebelum terbang ditimbang dulu. Jangan berlebihan. Soalnya banyak yang begitu. Terlalu banyak bawa oleh-oleh segala macam, kapasitasnya overload, ya udah mau nggak mau dibongkar, dipakai-pakai bajunya yang banyak. Berlayer-layer bajunya. Oh, baju kita masih Sama lagi ada Fahrur enggak? Banyak teman aku begitu, bajunya berlayer-layer demi membawa bagasi biar pas. Kak, itu Fahrur lagi libur enggak? No, lagi masak. Bukannya ikutan. Tahun. Suruh ajakin Kak. Dek, kalian No. boleh banget ikutin follow IG-nya Kak Fahrur. Kak Fahrur ini ketua DPM YATSI, Dewan Perwakilan Mahasiswa YATSI. Jadi Yes, Kak. ini namanya Kak Fahrur, dia ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas YATSI. Boleh follow IG-nya ya. Dia juga aktif di IG. Nama IG-nya Follow IG ya guys. Tanya Kasiro. Follow Itu IG ya guys. teman internship aku juga. Follow IG ya guys, jangan lupa. Kasiro kasih IG-nya Fahrur nih buat mereka. Follow apa ya, lupa saya. Apakah mau dicari? Nampak. Tapi IG Kasiro udah kan? Oh ya, underscore Fahru Roji underscore R-nya 2. Fahru Roji. Fotonya dihapus. Bentar Kak, lagi dicari. Lihat dia itu. Bagus. Yang mana Kak? Paling yang nggak ada fotonya underscore Fahru R-nya 2 Roji underscore. IG-nya nggak dikunci, cuma ada 2 foto. Coba lihat Cid. Akunnya private ya? Nggak di private. Fotonya ada 2. Cuma ada 2 postingan aja. Adanya itu aku nyari di ituannya kakak. Ini boleh Fahru Roji. teman kali. Enggak, ini kakak begini. Oke, 3 menit terakhir mungkin sekian dari kakak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kakak tunggu kalian di Jepang. Terima kasih. Makasih banyak juga Kak. Makasih banyak kak. Kakak mau kerja dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Kata Kudasai. ya, Tidur ini mah tidur.